Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah konseling dewasa dan manula yang beranggotakan Muhammad Yunus, Puji Damayanti, Arin Sobihah, dan Muhammad Raka Saputra. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Deskriptif Psychological Well-being pada lansia yang tinggal di Panti Jompo Weda Asalam. Adapun latar belakang yang dilakukan penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran kesejahteraan psikologis dari lansia yang tinggal di Panti Jompo Weda Asalam. Saat memasuki fase lansia, individu akan mengalami berbagai perubahan baik dari segi fisik, psikis maupun sosial ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut tak jarang membuat lansia mengalami berbagai permasalahan. Akibatnya, lansia yang seharusnya merasa sejahtera di tahun-tahun terakhir kehidupannya menjadi kurang. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Panti Jompo Weda Asalam yang beralamatkan di Jalan Harapan Mulia, Jalan Harapan, Gang Bakti 7, Derajat, Kecamatan Sambi, Kota Cirebon. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik samping yang digunakan yaitu teknik samping jenuh. Teknik samping jenuh merupakan teknik pengambilan sampel secara keseluruhan. Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5 orang lansia yang berusia sekitar 60-80 tahun yang merupakan penghuni Panti Jompo Weda Asalam. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Instrumen yang digunakan yaitu skala kesejahteraan psikologis yang dikembangkan oleh Riff pada tahun 1989. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif persentase. Sekian. Penelitian ini berlandaskan pada teori psychological well-being yang dikembangkan oleh Riff 1989. Psychological well-being merupakan kemampuan individu dalam menerima kekurangan dan kelebihan diri secara apa adanya, menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain, mandiri terhadap tekanan sosial, mampu mengendalikan hubungan eksternal, memiliki tujuan dan makna hidup, serta mampu merealisasikan potensi dirinya. Menurut Riff 1998, ada 6 dimensi psychological well-being, yaitu 1. Penerimaan diri, 2. Hubungan positif dengan orang lain, 3. Kemandirian, 4. Penguasaan lingkungan, 5. Tujuan hidup, dan 6. Pertumbuhan pribadi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis yaitu pertama usia, kemudian ada jenis kelamin, yang ketiga status sosial, yang keempat budaya, dan yang terakhir ada religiositas. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 5 responden, didapatkan hasil sebagai berikut. Secara keseluruhan, kesejahteraan psikologis di Panti Weda Asalam berada dalam kategori tinggi. Apabila ditinjau dari setiap dimensi, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologis ditinjau dari dimensi penguasaan lingkungan berada pada kategori tinggi yang ditunjukkan dengan frekuensi 4 orang, 80%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar lansia di sana mampu menyesuaikan dengan lingkungan serta menciptakan suasana sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, kesejahteraan psikologis ditinjau dari dimensi tujuan hidup berada pada kategori sedang yang ditunjukkan dengan frekuensi 3 orang, 60%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian lansia di sana memiliki tujuan hidup serta mampu memahami makna kehidupan. Yang ketiga, kesejahteraan psikologis ditinjau dari dimensi kemandirian berada pada kategori tinggi yang ditunjukkan dengan frekuensi 3 orang, 60%. Hal ini menunjukkan bahwa lansia di sana memiliki kemandirian yang baik dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, kesejahteraan psikologis ditinjau dari dimensi hubungan positif dengan orang lain.
berada pada kategori tinggi yang ditunjukkan dengan frekuensi 2 orang 40%. Hal ini menunjukkan bahwa lansia di sana memiliki hubungan interpersonal yang cukup baik dengan sesama penghuni panti Ureda Assalam yang lainnya. Yang kelima, kesejahteraan psikologis ditinjau dari dimensi pertumbuhan pribadi yang ditunjukkan dengan frekuensi 3 orang 60%. Hal ini menunjukkan bahwa lansia di sana memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi dirinya dengan cukup baik. Yang keenam, kesejahteraan psikologis ditinjau dari dimensi penerimaan diri berada pada kategori tinggi yang ditunjukkan dengan frekuensi 4 orang 80%. Hal ini menunjukkan bahwa lansia di sana sebagian besar memiliki kemampuan dalam menerima segala kekurangan dan kelebihan dalam dirinya. Kesimpulan, penelitian ini mendapatkan gambaran mengenai kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal di panti Ureda Assalam, yaitu lansia yang tinggal di sana memiliki kesejahteraan yang rata-rata tinggi pada setiap dimensi kesejahteraan psikologis menurut Reif 1989. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.